Gerah terus dituding menjadi pelaku pembunuhan Subang, Yosef akhirnya bongkar fakta mengejutkan. Mengaku melihat sosok kunci ini masuk rumah malam sebelum tragedi Subang berdarah. Namun sebelum lanjut, mohon untuk menyimak video ini sampai habis agar Anda tidak gagal paham dalam mencerna sebuah berita, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan info terupdate dari kasus ini. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Gerah terus dituding menjadi pelaku pembunuhan Subang, Yosef akhirnya bongkar fakta mengejutkan. Ngaku melihat saksi kunci ini masuk rumah. Hingga kasus perampasan nyawa ibu dan anak tersebut. Sementara ini, kasus ini belum juga terungkap. Hingga kini kasus perampasan nyawa dan ibu. Sementara itu, hingga kini kasus perampasan nyawa ibu dan anak tersebut belum juga terungkap. Pihak kepolisian masih terus berupaya untuk mengungkap kasus yang sudah menjadi bahan perbincangan di masyarakat luas. Sejauh ini sudah 54 saksi dalam pengungkapan kasus sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kali ini Yosef kembali dimintai keterangan oleh pihak penyidik. Terakhir kali Yosef kembali diperiksa lanjutan oleh penyidik kepolisian terkait kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Kabupaten Subang, Jawa Barat sore hingga tengah malam. Dengan pemeriksaan tambahan yang tercatat sudah 14 kali untuk Yosef tersebut, pihak kepolisian menanyakan secara detail aktivitas dari Yosef. Saat terakhir Yosef diperiksa dan mengaku ada sosok lain di rumahnya. Salah satunya di saat malam hari pada 17 Agustus 2021. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef pun menjelaskan terkait pertanyaan yang mendetail diajukan oleh pihak kepolisian. Jadi mendetailnya begini, bahwa sebelum Pak Yosef keluar dari rumah kurang lebih pada jam 8 malam itu almarhumah Amelia dan Pututi sedang berada di luar rumah kalau tidak salah melihat bulan purnama. Pada saat itu Pak Yosef sedang ada di dalam rumah dan ada saksi lain yang bernama Deden masuk ke dalam rumah. Sementara Amelia dan Pututi masih di luar. Ungkap Rohman Hidayat, Kamis 21 Oktober 2021 malam dilansir dari Tribun Jabar. Pihak kepolisian meyakini keduanya merupakan korban dari perampasan nyawa. Sementara itu hingga kini kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang belum juga terungkap. Rohman Hidayat pun sebagai kuasa hukum menjelaskan terkait pertanyaan yang mendetail diajukan oleh pihak kepolisian. Pada saat itu Pak Yosef sedang ada di dalam rumah dan ada saksi lain yang bernama Dede masuk ke dalam rumah, sementara Amelia dan Pututi di luar, ungkap Rohman Hidayat. Setelah itu Rohman Hidayat melanjutkan kliennya mendapat telepon dari istri mudanya Mimin Mitarsi. Yosef pun langsung pamit kepada Tuti dan Amelia. Dalam keterangannya juga, Tuti serta Amelia meminta kepada Yosef untuk kembali mengunci pintu serta menutup portal dari rumahnya. Nah, ketika Pak Yosef mendapat telepon dari Bu Mimin, Pak Deden pulang dan Ibu Tuti bersama Amelia masuk ke dalam rumah. Pak Yosef pamit untuk pergi ke rumah Bu Mimin. Nah, dari situ Ibu Tuti menyampaikan bahwa untuk portal yang ada di depan untuk ditutup kembali. Jelas Pak Yosef menutup portal bagian depan, ungkapnya kembali. Sehingga menurut Rohman dengan alibi yang disampaikan kliennya kepada pihak kepolisian menyatakan Yosef sama sekali tidak terlibat dalam kasus perampasan nyawa Tuti serta Amelia tersebut. Bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar, dan terima kasih sudah mampir di video ini, dan sampai jumpa di video pembahasan kasus selanjutnya.